Seorang perempuan yang bernama Lee baru saja lulus dari sebuah universitas. Ia dijemput oleh sang ibu untuk kemudian menghadiri pernikahan adik perempuannya. Seorang pria bernama Peter menghampiri Lee dan mengajaknya berbincang. Peter merupakan teman Lee di waktu SMA. Ia sangat menyukai Lee, namun Lee tidak terlalu menanggapi perasaannya. Saat pesta pernikahan adiknya, Lee yang mengetahui ayahnya tidak berhenti mengkonsumsi minuman keras, Lee pun terlihat sangat kecewa. Ia masuk ke kamar dan mulai melukai dirinya sendiri. Diketahui jika Lee mempunyai kebiasaan buruk. Saat ia sedang cemas atau kecewa, Lee sering menyakiti dirinya sendiri. Setelah merasakan sakit, biasanya emosi Lee akan mereda dan membuatnya kembali nyaman. Keluarganya mengetahui kebiasaan buruk dari Lee karena ia sudah melakukan hal itu sejak ia duduk di bangku SMP. Sebenarnya, Lee ingin berhenti menyakiti dirinya sendiri, namun hal itu selalu gagal. Malam itu, Lee ingin membuang semua peralatan tajamnya di tempat sampah, tapi ia mengurungkan niatnya. Di tempat sampah itu, ia menemukan koran yang memuat lowongan pekerjaan. Lee mengambil koran itu dan memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Keesokan harinya, Lee pun diantar sang ibu untuk pergi ke sebuah kantor. Lee kemudian masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan pria bernama Gray, yang merupakan direktur di kantor tersebut. Lalu singkat cerita, setelah selesai di interview, Gray pun menerima Lee sebagai sekretarisnya. Ia lalu menjelaskan pekerjaan yang akan dijalani oleh Lee. Ia menegaskan bahwa Lee bisa saja bosan karena terus melakukan hal yang sama. Karena Lee belum pernah bekerja, ia hanya menyanggupi permintaan Gray dan mengatakan kalau dirinya siap dengan tugas apapun. Keesokan harinya, Lee pun mulai bekerja. Ia mengetik, merapikan dokumen, dan melayani Gray dengan sebaik mungkin. Gray yang saat itu tak sengaja membuang dokumen penting di tempat sampah, Lee menawarkan diri untuk mencari dokumen tersebut. Ketika Lee akan kembali masuk, ia bertemu dengan ibunya. Rupanya, sang ibu selalu menunggu Lee di depan kantor sampai ia pulang. Lee yang baru saja menerima telepon terlihat panik saat itu. Ia lalu mengeluarkan peralatan tajamnya dan berniat untuk melukai dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba Lee mengurungkan niatnya karena Gray sedang memperhatikannya. Sepulangnya bekerja, Lee pergi ke tempat laundry bersama Peter. Saat mereka berbincang, Peter pun mengatakan bahwa dia ingin segera menikah dan mendapatkan keturunan. Karena terbawa suasana, Lee dan Peter pun kemudian melakukan adu bibir yang rupanya saat itu dilihat oleh Gray. Gray yang merasa kecewa, ia memutuskan untuk segera pergi. Kekecewaan Gray diluapkan seluruhnya saat Lee sedang bekerja. Ia mencoret semua tag yang salah, lalu menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikannya. Hal itu dilakukan beberapa kali karena Lee terus-menerus melakukan kesalahan. Di hari yang berbeda, Gray pun mengajak Lee mengobrol mengenai keluh kesahnya. Gray meminta Lee untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri dan menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang baru untuk membuatnya terlihat seperti wanita dewasa. Karena Lee ingin menjadi sekretaris yang baik, ia pun menuruti semua permintaan Gray. Suatu hari, Lee kembali melakukan kesalahan pengetikan. Kali ini Gray bertindak tegas. Ia menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikan dan mengantarkannya langsung ke ruangan Gray. Di sana Gray menghukum Lee dengan menyuruhnya membungkuk dan membaca hasil ketikannya. Jika melakukan kesalahan, Gray tak segan untuk memukul pantat Lee dengan keras. Bukannya merasa sakit, Lee justru menikmati pukulan tersebut. Hukuman tersebut kemudian membuat Lee berubah. Ia mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lee juga memutuskan untuk membuang semua peralatan tajamnya ke sebuah sungai. Ternyata, hukuman yang diberikan oleh Gray terus berlanjut. Saat Lee melakukan kesalahan, ia akan menyuruh Lee untuk melakukan hal-hal yang aneh. Namun hal itu menjadikan Lee membayangkan sensasi bersama Gray. Hingga pada suatu malam, ia tak kuasa menahan keinginannya untuk bercocok tanam. Lee kemudian mengocok serabinya sampai ia mendapatkan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu hari, Lee mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Hal itu membuat Lee cemas. Dan untuk menghentikan kecemasannya, ia mendatangi rumah Gray. Sebenarnya, ia sangat ingin dihukum atau dipukuli. Namun ia sadar ini bukanlah jam kerjanya. Ia juga tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat Gray ingin menghukumnya. Lalu saat Lee sudah kembali bekerja, rupanya Gray tidak memperlakukan Lee seperti dulu. Hal ini justru membuat Lee kecewa. Ia memutuskan untuk memancing amarah Gray agar mau menghukumnya, namun tidak berhasil. Untuk memuaskan dirinya, ia pun mencoba memukuli pantatnya dengan sisir. Namun, hal itu tidak senikmat pukulan Gray. Lee juga mendatangi Peter dan berharap mendapatkan pukulan keras di pantatnya. Namun Peter tidak memahami keinginan dari Lee. Di sini Peter mengajak Lee untuk bercocok tanam. Lalu Lee pun mengiyakannya,
Akan tetapi Lee sama sekali tidak menikmati permainan dari Peter. Karena Lee sendiri tidak menyukai gaya bercocok tanam yang biasa. Ia butuh lebih dari sekedar rudal untuk membuatnya merasa nikmat. Obsesi Lee terhadap Gray kian hari kian menjadi. Ia memajang semua surat yang salah dan Gray harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Karena kesal, Gray pun memanggil Lee ke ruangannya. Di sini ia mengulangi seluruh pernyataan saat interview kerja. Gray mengatakan kalau ia sangat menyukai Lee. Namun karena perilaku yang sangat buruk, maka Gray memecat Lee. Atas keputusan itu, Lee pun tidak terima dan justru menampar Gray. Lee sempat memohon agar tidak dipecat dan ia berjanji akan menjadi sekretaris yang lebih baik lagi. Namun hal itu tidak menghentikan niat Gray untuk memecatnya. Lee pun mengemas semua barangnya dan pergi meninggalkan kantor sambil menangis. Setelahnya, Lee mulai menjalani hari-harinya yang hambar tanpa bekerja dan tanpa hukuman. Di suatu kesempatan, Peter pun melamar Lee dengan sebuah cincin. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Lee pun kemudian mengiyakan dan mereka pun hendak melangsungkan pertunangan. Di tengah persiapan pernikahan, Lee pun menyadari suatu hal. Ia mengembalikan cincin pemberian dari Peter dan pergi ke kantor Gray sambil memakai gaun pengantin. Lee mengatakan bahwa ia sangat mencintai Gray. Hal itu membuat Gray kaget karena tak seharusnya Lee berada di sini. Kemudian untuk menguji Lee, Gray pun memintanya untuk duduk di meja Gray. Lee tidak boleh melakukan apapun sampai Gray kembali menemuinya. Gray lalu menelpon Peter dan mengatakan bahwa Lee sedang berada di kantornya. Beberapa saat kemudian, Peter datang untuk membujuk Lee pulang. Karena Lee tetap bersikeras tak ingin pulang, Peter sempat memaksanya. Namun Lee justru memukuli Peter. Ia bahkan mengusir Peter dan membatalkan pernikahan mereka. Ternyata saat itu Gray pun tidak kembali menemui Lee sampai beberapa hari. Hal itu kemudian membuat orang-orang khawatir. Keluarga dan kerabatnya datang silih berganti untuk membujuk Lee agar mau pulang ke rumah. Namun di sini Lee masih tetap mempertahankan posisinya sebagai bentuk keseriusan cintanya kepada Gray. Setelah beberapa hari, akhirnya Gray pun datang menemui Lee sambil membawa coklat panas. Ia lalu menggendong Lee dan membawanya pulang. Di rumah ia memandikan Lee dan meletakkannya di ranjang yang paling nyaman dan mereka pun mulai bercocok tanam. Singkat cerita, Lee dan Gray menikah dan mereka hidup sebagai sepasang suami istri yang bahagia. Lalu film pun selesai.